Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtadahu bi hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda hudan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati billah, para ikhwan dan akhwat, para bapak-bapak dan ibu-ibu, baik yang datang dari jauh, juga ahlul qaryah yang datang dari sekitar masjid, yang semuanya insyaallah dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukti kecintaan Allah terhadap kita semuanya tanpa terkecuali. Hari ini atau di pagi hari ini, di pagi yang mubarak ini, kita kumpul di rumah, di antara rumah-rumah Allah untuk mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kebaikan ini wajib kita cari. Dan ketika kita mendapatkan anugerah kebaikan itu, maka itu merupakan pertanda bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Kebaikan yang dimaksud adalah kebaikan al-ilm, kebaikan ilmu. Semua kita datang ke majelis ini untuk duduk-duduk bertafaqquh fid din, yaitu mencari ilmu yang datang dari Allah dan Rasulnya. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan keutamaan-keutamaan yang tidak asing di telinga kita bagi para pencinta ilmu. Rasulullah SAW katakan, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka kriterianya apa? Banyak hartanya, tinggi derajatnya, tinggi kedudukannya di hadapan manusia, banyak anaknya, banyak istrinya. Kriterianya kata Rasulullah SAW, yufaqihu, dia paham agama. Maka pemahaman terbaliknya,
Kalau tidak dikehendaki baik oleh Allah, ya salah satu atau ciri yang paling utamanya dia tidak paham agama. Maka subhanallah, kita datang untuk mencari kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Menyempurnakan ya diri kita dengan apa-apa yang insyaallah dengannya kita disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang perkara ini ayol ikhwah rahimakumullah merupakan jalan pintas. Ya, semua jalan tertutup. Bahkan kalaupun ada bolak-belok nggak nyampe-nyampe untuk mencapai kebahagiaan dunia dan di negeri akhirat. Ya, kecuali dengan jalan al-ilm dan talabul ilm. Makanya Rasulullah SAW katakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalahu Allahu lahu tariqan ilal jannah." Hadis yang senantiasa kita dengar dari asatid, para ustaz, memberikan semangat untuk kita senantiasa menempuh jalan di dalam talabul ilm. Ikhwati fillah rahimakumullah, maka semoga di pagi hari ini kita bertawassul kepada Allah, berdoa kepada Allah. Ya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa di setiap pagi, "Inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan." Kita memohon kepada Allah di pagi hari ini ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menambah, yaitu ketaatan dan ketakwaan serta rasa takut dan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah rahimakumullah, ini pengalaman pertama ya, di masjid yang baru. Masya Allah. Ya, semoga kita pun mendoakan, dan insya Allah sudah ya senantiasa banyak mendoakan. Ini masjid masih kecil, mudah-mudahan senantiasa ya terus berkembang dan semua memiliki saham ya untuk menegakkan atau membangun rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satunya bukti ya orang-orang yang perhatian terhadap dinullah azza wajal, terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya insyaallah mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan ya dalam hadis yang jarang dibaca, di jalan suka ada yang minta keropak gitu ya. Jarang ada yang ngasih karena nggak bisa bikin besar katanya ya. Sahamnya paling 1.000-2.000 rupiah. Padahal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man bana lillahi masjidan walau kamafhasi qutah." Barang siapa yang membangun masjid Baitullah walaupun punya saham seekor atau sekaki burung, punya saham sebesar kaki burung. Jadi satu keramik berapa kaki burung? Nah, walaupun cuma punya saham sebesar kaki burung, walau kama fasikuta, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan bangunkan baginya rumah di surga. Subhanallah. Ya, maka semoga semua yang bersaham ya di masjid ini mendapatkan keutamaan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya sahih dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi jalan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ikhwati fillah rahimakumullah, sebelum kita masuk ke kajian yang sangat darurat dan sangat penting yang harus dan wajib kita ketahui, kalimat yang sering kita ucapkan atau terkadang atau sering kita temukan sebagai slogan ya, yaitu kalimat yang mudah diucapkan, namun bila kita mengetahui hakikatnya, subhanallah, sungguh sangat sedikit ya orang-orang yang merealisasikannya, yaitu taqwallahi azza wa jalla. Namun sebelum masuk ke pembahasan, ada beberapa hal yang ingin Anda ingatkan berkaitan dengan Allah alam, mungkin sudah tersampaikan oleh beberapa asatid, berkaitan dengan ya hari-hari yang kita sedang berada di dalamnya sekarang, yang menyambut hari raya, yaitu musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang-orang yang mendolimi Allah. Masa kita gembira?
seharusnya kita bersedih ketika mereka bersorak-sorai, bergembira merayakan hari kezaliman terbesar. Takadu samawati wal ardi yatafattar, hampir saja langit dan bumi pecah. Anda'u lirrahmani walada, karena mereka mengaku-ngaku Allah punya anak. Itu berkenaan dengan hari raya Natal dan pergantian tahun Masehi. Maka ringkas saja ya ikhwah, insyaallah ini bukan perkara yang asing di telinga para penuntut ilmu, namun perlu kita ingatkan ya di hari ini. 5 hal ya dicatat yang diharamkan atas kita di hari-hari ini khususnya. Ya, dan 5 hal ini bersinggungan dengan akidah, dengan wala dan bara. Sampaikan 5 hal ini kepada keluarga kita, istri antum yang tidak ikut ngaji, atau suami ibu yang juga nggak sempat ngaji, kepada tetangga kita. Ya, hendaknya ya disampaikan 5 hal ini, karena ini berkaitan dengan akidah al-wala dan bara, cinta dan benci karena Allah. Yang pertama, ya, akidah Ahlussunnah dan para ulama Ahlussunnah menetapkan diharamkannya mengucapkan selamat Natal. Haram mutlak, tidak ada perselisihan di kalangan ulama Ahlussunnah. Ya, diharamkannya mengucapkan apa? Selamat Natal. Perayaan kegembiraan mereka ya atas Tuhan sesembahan yang disembah selain Allah. Gimana antum ngucapin selamat Natal wong antum setiap hari bilang ghairil maghdub wala dhalin? Manil maghdub? Yahud. Manil dal? Nasar. Nabi SAW katakan, la tabda'ul yahuda wala nasara bisalam. Ya, jangan mengucapkan salam terlebih dahulu kepada Yahudi dan Nasara. Ya, tidak boleh, diharamkan. Itu per individu. Ya, yang terkadang ya hanya personal saja. Bagaimana ini sebagai apa? Jamaah. Yang di dalamnya jelas-jelas mereka merayakan kekufuran dan kesyirikan, menyekutukan Allah alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu yang pertama. Ya, diharamkan mengucapkan selamat Natal. Yang kedua, diharamkan akhi ya, ini perkara hati, yaitu bergembira dengan hari raya mereka. Gembira, senang, insyaallah, ikut berlibur dalam tanda kutip gembira, ya, dengan hari raya mereka, bergembira ria. Ketika ada tontonan kita ikut, ya, ketika ada perayaan kita ikut gembira, senang, tersenyum. Ayol ikhwah rahimakumullah, ini perkara yang kedua, ini diharamkan, tidak boleh, ya, kita bergembira. Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa illam yastati fa bi lisanihi, fa illam yastati fa bi qalbihi. Rubah kemungkaran dengan tangan, dengan lisan, minimal dengan hati, ngingkar, benci. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulah. Tidak boleh ada orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir senang, ya, mencintai, ikut gembira terhadap apa? Terhadap orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, walaupun dia bapak kita. Yang ketiga, yaitu ikut andil. Gak gembira sih, cuma ikut andil dalam kekhususan hari raya mereka. Contoh apa? Jualan kue Natal. Ya, gitu. Jualan pohon beringin, pohon cemara, jualan lampu Natal, kaos Natal,
Ini ada yang bisnis digital printing di sini? Ada? Yang bisnis fotokopi, digital printing? Ikut orderan. Ya, yang di sana terdapat ucapan selamat Natal dan lain sebagainya dan sebagainya. Diharamkan, anak tidak suka, tidak cinta. Cuma kan ini bisnis anak, haram. Tidak boleh. Ya, akidah lebih mahal daripada satu atau dua rupiah yang kita dapatkan. Diharamkan untuk andil dalam perayaan hari, yaitu kezaliman Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dan ini yang membuat sedih bagi kita, yang keempat, yang membuat kita merinding ketika melihat di baleho-baleho pinggir jalan, banyak orang-orang yang Masya Allah wajahnya agak mancung sedikit, hidungnya pakai udeng. Lalu judul besarnya tabligh akbar, zikir bersama, sholat bersama, muhasabah bersama di malam tahun baru Masehi. Mengadakan ibadah khusus, acara khusus, entah itu muhasabah kata mereka, atau zikir, atau sholat, atau ceramah agama jam 12 malam. Akhi fillah azanillahu wa iyyakum. Para ulama Ahlussunnah ketika ditanya ada tidak kekhususan ibadah di malam tahun baru Hijriyah, perpindahan dari Dzulhijjah kepada Muharram, seluruh ulama Ahlussunnah mengatakan la aslalah, enggak ada dari sononya, tidak pernah dilakukan Nabi dan para sahabat dan yang lainnya. Itu di malam pergantian malam Hijriyah. Bagaimana dengan pergantian malam Masehi yang identik? Antum tahu dan kita tahu bahwasanya pergantian tahun Masehi ini identik dengan kelahiran Isa. Makanya Masehi, Al-Masih, atau miladi, milad, maulid Isa alaihissalam. Maka ini berkaitan khusus dengan syiar Nasara. Ya Allah, ya, gitu, malah dirayakan dengan ibadah kepada Allah. Dari mana datangnya? Rasulullah SAW katakan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang bertasyabbuh dengan satu kaum, maka dikhawatirkan dia termasuk kaum itu. Maka akhi, tidur lebih baik. Sare we geus lah. Ya. Gitu. Dengan keluarga lebih baik, dengan anak lebih baik di rumah. Demi Allah. Ya. Mendapatkan ganjaran lebih besar daripada mereka yang turun ke jalan, kumpul di lapangan, ya, mengadakan zikir bersama, ya, kemudian sholat bersama dan lain sebagainya. Itu tidak ada datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan tasyabbuh bil kuffar, ya, bertasyabuh dengan orang-orang kafir. Yang terakhir ayol ikhwah, yaitu mentabdzirkan waktu, memubadzirkan waktu dan harta, melaksanakan perkara-perkara yang tidak bermanfaat, apalagi maksiat di malam pergantian malam tahun baru. Berapa duit beli petasan? Beli petasan berapa duit? Ustaz, anak mah cuma bakar jagung doang. Atau bakar ikan saja. Ya. Membazirkan harta. Bahkan sebagian mereka datang ke tempat-tempat maksiat. Ya. Datang ke tempat-tempat maksiat, ngapain? Bernostalgia di malam itu dengan maksiat-maksiat. Pesta khamar, pesta wanita. Ya, minimal ayol ikhwah, Nabi nasihat beliau, Rasulullah SAW menasihati kita, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan Islam seseorang meninggalkan yang tidak bermanfaat.
Antum Islamnya baik apa tidak? Hah? Kita Islamnya baik apa tidak? Tuh kriterianya. Tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan yang tidak bermanfaat. Ayo ikhwan rahimakumullah, maka khawatir tidak ketemu lagi kecuali di tahun 2013 kita nanti. Ya, maka ya perlu kita ingatkan ketiga perkara tersebut, kelima perkara tersebut. Ya. Nah, itu tadi. Ya, ikut membadirkan harta. Ya, menyia-nyiakan waktu ya di malam tahun baru. Ikhwah, Ustaz gimana nonton doang? Nonton petasan. Ya, nonton atau ikut, aduh nggak enak katanya. Ada bakar-bakar jagung, ada bakar ikan, dan sebagainya. Jadi ikhwah, masuk, ya. Kita katakan dikhawatirkan termasuk orang yang senang dengan syiar-syiar Nasara. Senang dengan syiar-syiar Nasara. Tadi jawabannya min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Ikhwati fillah rahimakumullah, sebetulnya semua itu tadi dan perkara-perkara yang lain akan terorbati, akan bisa disucikan dengan pembahasan kita di hari ini. Kenapa terjadi kesyirikan? Dengan berbagai macam ya jenisnya. Kenapa terjadi mukhalafatul rasul, penyimpangan atau penyelisihan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kenapa terjadi kemaksiatan yang dengan beragam macamnya? Ikhwati fillah rahimakumullah, jawabannya adalah satu, yaitu kurang paham atau kurang terpatri pada dirinya taqwallahi azza wa jalla, ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya sekedar di lisan atau sebuah slogan saja. Ini Bekasi apa? Iman dan takwa. Ya, Pandeglang iman dan takwa. Ya, dan seterusnya dan seterusnya. Namun kenyataannya ayo ikhwah, banyak orang-orang yang ya mereka mengatakan iman dan takwa kepada Allah, namun prakteknya mereka menjauh ya dari hakikat keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, darurat ayo ikhwah, ya di hari ini kita membahas perkara yang sangat penting ini, yaitu mengenai apa? Berkaitan dengan hakikat takwa Allah Azza wa Jal dan buah manisnya di dunia dan di akhirat. Ikhwati fillah rahimakumullah, perkara ini merupakan perkara yang penting. Sekali lagi, darurat untuk setiap jiwa. Wallahi demi Allah, tidak akan ada cahaya dalam kehidupan kita ketika perkara ini sirna dari kita. Gelap. Tidak akan ada hidayah, petunjuk, bahkan keselamatan bagi kita di dunia dan akhirat bila perkara ini hilang dari kita. Dan puncaknya tidak akan ada kebahagiaan, mustahil. Ya, mustahil seseorang bisa berbahagia, baik secara individu, tumanina, tenang jiwa, senyum setiap hari, lapang dada, ya barokah anak, barokah harta dan lain sebagainya, apabila tidak ada perkara ini dalam kehidupannya. Di tengah-tengah keluarga ya ikhwah, bukankah kita mengharapkan apa yang dikabarkan oleh Allah, litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Kalian berkeluarga supaya kalian tenang, ada cinta dan kasih sayang. Bahkan anak, istri, suami menjadi apa? Qurratu a'yun. Subhanallah, penyejuk pandangan kita.
Setiap kali melihat istri kita, Masya Allah, setelah ingat Allah tentunya ya. Setelah kita melihat, ketika kita melihat anak kita, Masya Allah, istri kita, Masya Allah, suami kita, Masya Allah. Bahkan terjadi keberkahan di tengah keluarga apabila kalimat ini menancap di tengah-tengah keluarga kita. Taqwallah azza wa jalla. Dalam skup lebih besar lagi, ya, dalam skup nasional atau jamaah, negara, ya, atau dunia secara umum. Di negara kita ini ayyuhal ikhwah, baik dari mulai kampung, desa, apalagi kecamatan, kabupaten, ya, negara, subhanallah, akan tumbuh ya suasana yang baik, ya, isinya dengan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala ketika subhanallah orang-orang yang di dalamnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya, aslul khair kata para ulama, asas pondasi segala kebaikan dunia dan akhirat adalah taqwallahi azza wa jalla. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala banyak bercerita dalam Al-Qur'an dan perintahkan dalam Al-Qur'an tentang perkara ini. Lihat Allah katakan wattaqullah la'allakum tuflihun. Bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian berbahagia. Dalam surat Al-Imran ya ayat 200 Allah katakan wattaqullah la'allakum tuflihun. Bertakwalah kalian kepada Allah ya agar kalian yaitu berbahagia di dunia dan di akhirat. Ikhwati fillah rahimakumullah. Juga Allah Subhanahu wa taala kabarkan, lihat dalam surat Al-Hadid ya ayat 28. Ya, ini rangkuman janji Allah sebelum kita sebutkan secara terperinci. Supaya kita semangat nanti, anak akan dahulukan dengan keutamaan dan hebatnya ya serta agungnya anugerah yang Allah berikan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Setelah itu baru kita akan ketahui apa itu takwa yang sebenarnya. Apa sih hakikat takwa? Apakah cukup diucapkan? Ya, dan sebagainya. Lihat dalam surat Al-Hadid, Allah Subhanahu wa taala kabarkan, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Ini panggilan kepada kita. Al-Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an ketika ada ayat ya ayyuhalladzina amanu, apa katanya? Fa asli sam'a. Konsentrasikan pendengaranmu. Ya, karena kalau tidak perintah pasti larangan setelahnya. Jadi kalau ada dalam Al-Qur'an ya ayyuhalladzina amanu, ya setelahnya kalau enggak perintah pasti larangan. Cek silakan. Ya. Nah, di dalam ayat ini surat Al-Hadid ayat berapa tadi? Ayat 28 Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Wa aminu billahi wa rasulih. Dan berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Bertakwalah kalian kepada Allah dan imanlah kepada Allah dan Rasulnya. Maka dirangkum, lihat keutamaannya, yu'tikum kiflaini min rahmatih. Satu, kalian akan mendapatkan 2 bagian rahmat. Satu, kalian akan mendapatkan 2 bahagian rahmat. Para ulama katakan rahmatud dunya wa rahmatul akhirah. Allah. Rahmat di dunia dan rahmat di akhirat. Baik, rahmat di akhirat dapat apa? Oh, Masya Allah. Ya, bahkan seseorang nanti masuk surga bukan karena sekedar apa kata Nabi? Amalnya. Wala anta ya Rasulullah, sampai engkau pun begitu? Masuk surga bukan karena amalku, wala ana. Aku pun begitu, bukan karena amalku aku masuk surga. Illa ayataghammadani Allahu bi rahmatin min,
kecuali Allah mewafatkanku di atas rahmatnya. Lihat Allah katakan ittaqullah yu'tikum kiflaini min rahmati. Kalian akan diberikan dua bahagian rahmat. Rahmat dunia dan rahmat akhirat. Kasih sayang dunia, kasih sayang akhirat. Dari siapa? Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat rahmat. Yang kedua, wa yaj'alu lakum nuran wa yaj'al lakum nuran tamshuna bih. Yang kedua, dan dijadikan pada diri kalian cahaya. Kalian akan mendapatkan sinaran cahaya Allah yang kalian berjalan di atas cahaya itu atau dengan cahaya itu. Subhanallah. Ikhwah, dijanjikan kita mendapatkan cahaya Allah. Gimana kira-kira berjalan di tengah kegelapan? Bumi ini gelap, apalagi di akhir zaman. Ya, bukan gelap tidak ada matahari, bukan gelap tidak ada cahaya lampu, tidak. Ya, semakin akhir zaman semakin gelap dengan kegelapan syirik, penyimpangan akidah, dengan kegelapan bid'ah, penyelisihan sunnah Rasul, maksiat, keluar sekedap. Ya, keluar aja sebentar, masya Allah. Akhi, apa yang membuat antum menundukkan pandangan? Apa yang membuat antum ngerem untuk masuk ke bioskop? Ke tempat-tempat maksiat apa? Wa yaj'al lakum nuran tabshuna bih. Dijadikan bagi kalian cahaya di dunia dan cahaya di akhirat. Ya. Nah, ini yang lebih hebat, yaitu kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Kemudian yang ketiga, wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni dosa kalian. Subhanallah. Taqwallah azza wa jalla, masyaallah. Bertakwa kepada Allah. Pertama apa tadi? Mendapatkan dua rahmat. Rahmat dunia, rahmat akhirat. Yang kedua, mendapatkan cahaya Allah. Yang ketiga, dalam ayat ini Allah akan menjanjikan ampunan bagi mereka. Subhanallah. Ikhwati fillah, a'azzallahu wa iyyakum. Supaya lebih semangat, dan Allah di atas rahmatnya. Ya Allah, Allah yang ngasih surga. Ya, Allah yang memberikan kenikmatan dunia sebelumnya. Ya, dan Allah memberikan jalan-jalan kepada kebahagiaan. Padahal dia tidak butuh. Dia tidak butuh kita. Dia tidak butuh ibadah kita. Dia tidak butuh ketakwaan kita. Yang butuh ketakwaan kita adalah kita sendiri. Sehingga Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah Rahim. Allah Maha Rahmat kita. Allah ingin kita bahagia. Allah ingin kita selamat. Allah ingin kita di atas cahaya. Dan Allah menginginkan kita masuk ke dalam surganya nanti di negeri akhirat. Subhanallah. Maha Rahimnya Allah. Sampai ketika Allah didolimi siang dan malam, Allah masih terbuka. Kapan Anda mau bertakwa? Silahkan datang kepada Allah. Ya. Bahkan dijanjikan bagi mereka ampunan dan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ikhwan rahimakumullah. Maka selanjutnya, kalau kita membaca ayat-ayat Al-Qur'an, kalam Allah Azza wa Jalla, surat-surat yang dilayangkan olehnya kepada kita mengabarkan tentang bagaimana agungnya ketakwaan kepada Allah, luar biasa. Ya, sangat miskin kalau kita tidak semangat untuk bertakwa kepada Allah. Ya, sangat terpuruk dada kita, rusak hati kita, mati mungkin, yaitu hati kita ketika kita tidak terpanggil dengan dengan keagungan atau rahmat Allah Subhanahu wa taala, janji-janji manis yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Ayo ikhwan rahimakumullah. Maka selanjutnya kita akan sebutkan dahulu keutamaan-keutamaan yang besar secara terperinci bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, sebelum kita tahu apa itu takwa yang sebenarnya. Ya, supaya kita semangat. Tayyib. Yang pertama ya ikhwah. Ya, keutamaan-keutamaan agung, manisnya buah takwa dunia dan di akhirat. Pertama,
Yaitu lihat dalam surat Al-Anfal ayat 29. Surat apa? Al-Anfal ayat 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, "in tattaqullah," jika kalian bertakwa kepada Allah, jika kalian takut kepada Allah, yaj'al lakum furqana, maka dijadikan pada diri kalian furqan. Apa furqan? Pembeda.